Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya teman-teman. Nah, sebenarnya kemarin itu banyak banget yang tanya sama aku, alur proses nikahnya yang sekarang tuh gimana sih? Nah, saat ini aku mau ceritain lagi ya teman-teman. Ini enggak peraturan sih. Proses yang ada di desaku ya, nggak tahu ini, aku juga bingung bisa disebut peraturan atau enggak. Nah, sebenarnya kan kalau punya hajatku itu nanti kan masih lumayan lama. Nah, kenapa kok aku lebih pilih urus sekarang, proses sekarang? Itu alasannya pertama itu biar enggak mepet-mepet deadline atau mepet waktu pas hari H, supaya nanti prepare-nya kita itu lebih lama teman-teman, biar maksimal lah. Terus ketika hari H nanti kita udah tidak bingung untuk kayak mempersiapkan itu gitu loh. Kita udah nggak usah bingung-bingung, nggak usah repot-repot kayak gitu. Nah, ini kita tinggal nunggu aja sama menyiapkan yang kekurangannya itu kalau di desaku kemarin yang aku lakuin itu, kita dapat undangan pranikah ya teman-teman, dari KUA setempat. KUA di tempatku itu ada undangan pranikah. Itu kita datang ke sana, di sana itu kita ada penyuluhan, ada bimbingan dari KUA-nya, dari puskesmas setempat, seperti itu. Ya nanti sama diajarin sakinah mawaddah warahmah itu apa, kayak gitu. Terus pengucapan ijab kabulnya untuk yang catin atau calon pengantin laki-lakinya. Terus kayak menjadi rumah tangga yang harmonis kayak gitu, pematangan mental lah intinya. Terus kalau yang dari puskesmas itu kita dapat penyuluhan itu dari imunisasi dan cek laboratorium atau HIV, cek HB, hemoglobin itu, sama cek hepatitis, terus cek kehamilan kayak gitu. Nah, itu di rangkaian pranikahnya ya teman-teman. Di sana kita tuh nggak ngapa-ngapain sih, cuma sesi tanya jawab, sesi penjelasan kayak gitu aja, dan itu gratis teman-teman. Terus setelah itu kan itu udah kita lakuin. Terus habis itu untuk pengantin atau mempelai prianya itu harus mempersiapkan dulu berkasnya. Kalau yang Mas Doi kemarin lakukan itu melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan seperti KTP, ijazah kayak gitu, dan lain-lain, kakak, akte kayak gitu. Nah, sekarang itu pakai akte ya teman-teman. Terus Mas Doi itu ngasih ke RT tempat tinggalnya dia. Nanti dari sana juga untuk surat pengantar dari RT dan kelurahan. Setelah itu kalau udah dapat surat dari pihak Mas Doi lah ngasihkan suratnya itu ke aku. Kalau udah, nah aku baru bisa proses pengajuan nikah itu ke RT setempat dan di kelurahanku teman-teman, kayak gitu. Sama juga aku juga ngumpulin KTP kakak, sama KTP saksi, terus akte dan lain-lain itu udah tak lengkapi sama surat yang udah Mas Doi lengkapi dari desanya untuk aku bawa ke RT ku. Udah, terus habis itu udah sampai suratnya di kelurahan juga. Setelah itu kita udah dapat lengkap lah, pengajuan lengkap
aku juga udah dapet surat pengantar dan kayak pokoknya suratnya itu udah lengkap semua teman-teman. Terus sama aku dikasih surat pengantar untuk imunisasi ke puskesmas di desaku. Nah di suratnya itu harus dicap, distempel itu ke kecamatan, sama minta nomor seri kalau nggak salah. Terus habis itu baru kita ke puskesmas. Nah itu sepertinya kalau mau imunisasi dan cek TT itu di puskesmas, kalau pakai BPJS mungkin nggak bayar ya teman-teman, karena aku BPJS ku nggak di puskesmas. Nah itu kemarin aku bayar Rp63.000 itu buat cek lab sama imunisasi. Nggak tahu ya itu pembagiannya seperti apa, tapi kemarin aku di puskesmas itu habis cuma 63.000 aja. Nah itu prosesnya juga sangat cepat, nggak cepat ya umum ya, 1 jam untuk cek lab itu kan ya umum ya teman-teman, seperti itu. Nanti aku cek HIV seperti yang aku ulang tadi, HIV, hemoglobin, hepatitis B, cek kehamilan, baru imunisasi. Kalau udah selesai semua, nanti sama teman-teman aku dikasih obat juga sama pihak puskesmas, soalnya aku darah rendah teman-teman. Aku tuh darah rendah soalnya, makanya aku dikasih obat penambah darah dari pihak puskesmas. Itu nggak nambah biaya lagi ya, cuma 63.000-nya tadi. Udah selesai itu semua, kita udah punya hasil lab, udah imunisasi. Setelah itu kita bawa berkasnya ke pihak KUA. Nah di KUA nya itu teman-teman, itu sekarang harus online ya. Kalau di punya aku itu harus online, kan kita nggak tahu, makanya kan kita online-nya di sana dan dadaan juga lah. Untungnya itu nggak harus ngunduh aplikasi, itu pakai apa ya, aku lupa namanya, SIM card atau SIMkah teman-teman, SIMkah kayak gitu. Terus kita suruh ngelengkapin data-datanya, ada data calon mempelai pria, ayah calon mempelai pria, ibu calon mempelai pria, ayah calon mempelai wanita, ibu calon mempelai wanita, sama wali, seperti itu ya, sama nama, nomor KTP, alamat, nomor HP, status pekerjaan, seperti umum-umum biasa kayak gitu teman-teman. Nah nanti kalau udah terus dikasihkan ke mbaknya yang jaga yang di KUA itu loh. Kan kalau udah semua itu kita dapat nomor pendaftaran teman-teman, itu kan harus dicetak. Nah itu ke mbaknya itu dikasihkan, setelah itu kita diproses. Nah di sana tuh enaknya gini, kalau misal di jam yang kita mau dan hari yang kita mau udah kosong, udah terisi atau masih kosong, nah itu kan bisa langsung ketahuan. Kalau misalnya udah terisi berarti data sudah terpakai, tapi kalau belum keisi ya udah langsung masuk seperti biasa. Dan alhamdulillahnya kemarin aku tuh masih kosong teman-teman, jadi nggak harus ganti jam, nggak harus ganti hari ya, horor kalau ganti hari teman-teman. Terus kan udah dikasihkan, masuklah proses ke administrasi. Di sana kita juga masih dikasih tahu sama naib atau penghulunya itu harus seperti ini, maharnya harus begini. Kita juga ditanya apa hubungannya orang tua dengan kita tuh, apa ayah kandung atau ayah tiri atau ayah angkat dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Nah terus setelah itu selesai, kita kan dapat nota kayak print-printannya kalau kita udah daftar lewat online gitu teman-teman. Udah gitu aku bayar ke kantor pos. Nah itu
Kenapa kok aku bayar? Soalnya itu aku akadnya pas hari Minggu dan itu di luar KUA teman-teman. Itu biayanya berapa sih mbak? Kayak gitu kan. Biayanya tuh 600.000 untuk penghulunya itu. Nah, dari penghulunya itu kita juga dikasih tahu ketika hari H nanti 30 menit sebelum acara kita harus udah siap. Soalnya nanti sebelum acara itu kita akan di briefing, nggak diajari dulu. Kalau si masnya udah tahu cara nerima atau apa tuh yang buat ijab kabul tuh teman-teman, itu kita dikasih tahu dulu, kita kayak kesepakatan seperti itu loh teman-teman. Nah setengah jamnya itu untuk itu, makanya kita disuruh siap dulu. Kalau udah selesai kita balik lagi ke kantor KUA, kita kasihlah bukti itu kalau kita udah transfer, kita udah bayar, sama apa tuh, ke administrasi KUA nya itu. Tapi kita harus fotokopi rangkap 2, jadi nanti yang dikasih ke KUA itu rangkap 2 fotokopi sama 1 asli, seperti itu teman-teman. Nah itu tadi ya sedikit cerita dari aku proses ke KUA, sedikit gambaran aja buat kalian-kalian yang mau nikah ya, seperti ini ya. Di tahun ini aku nggak tahu ini udah berlaku di semua KUA atau belum, tapi di tempatku udah teman-teman, udah seperti ini ya. Aku berharap bisa berguna bagi kalian, kalau enggak juga nggak apa-apa, soalnya di setiap tempat itu kan pasti beda-beda aturan seperti itu. Apabila aku ada salah kata, aku minta maaf ya teman-teman. Sekian vlog aku. Sekian vlog aku. See you next video. Bye bye.